Kalau kita berada di lingkaran seperti ini, maka sebenarnya cepat atau lambat kita pun bisa menjadi seperti mereka. Morning Good Readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan. Dan kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita di Mazmur pasal yang ke-28. Tetap semangat untuk membaca firman Tuhan. Ya, kalau kita melihat Mazmur pasal 28 ini, maka sebenarnya Daud sedang menghadapi kondisi dunia di sekitarnya yang tidak steril dari dosa. Mungkin kalau kita baca Mazmur-Mazmur yang lain, maka musuhnya itu lebih kelihatan, musuhnya itu lebih jelas dan nyata. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang Daud alami bahwa musuhnya itu tidak kelihatan. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang boleh dikatakan hidupnya mungkin biasa saja ataupun tidak melakukan kejahatan sangat signifikan. Tetapi Daud tahu bahwa kalau dia mengikuti cara hidup orang-orang di sekelilingnya, maka dia akan bisa jatuh ke dalam dosa. Saya rasa kita juga sama ya, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan bertemu dengan orang-orang yang hidupnya sih sepertinya baik-baik saja, sepertinya flat begitu ya, ataupun normal-normal saja. Tetapi kalau kita renungkan, ternyata hidupnya itu tidak bergairah dengan Tuhan. Hidupnya itu tidak respon kalau ada firman Tuhan, tidak respon kalau untuk datang beribadah. Kalau kita sering bergaul dengan orang demikian, maka suka tidak suka kita akan terseret bersama-sama dengan dia. Ini juga dialami oleh Daud. Kalau kita perhatikan bagaimana situasi dia mengangkat, memohonkan kepada doanya kepada Tuhan, bahwa sebenarnya dia sedang dalam keadaan yang terseret oleh arus gitu ya. Bahwa nggak sadar dia sudah sedikit demi sedikit terseret oleh arus itu. Bukan arus menuju ke bait Allah, tetapi arus yang jauh daripada Tuhan. Maka dia benar-benar memohonkan kepada Tuhan untuk mendengarkan doa permohonannya. Di ayat yang ketiga dikatakan, janganlah menyeret aku bersama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi hatinya penuh kejahatan. Jadi Daud dalam situasi yang sudah terseret, lalu dia situasi orang yang ramah, bukan orang yang jahat, tetapi kelakuan dan perbuatannya kalau dipikirkan secara mendalam itu fasik, menjauhkan kehidupan Daud daripada Tuhan. Dan orang-orang demikian mungkin boleh dikatakan tidak percaya dengan Tuhan. Maka Daud mengatakan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, adanya Tuhan, dan seterusnya begitu ya. Dan kita bisa kebayang kalau lingkungan kita sedemikian parahnya gitu ya. Artinya orang-orang yang baik, yang ramah, orang-orang yang tidak melakukan kejahatan secara signifikan, tetapi tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita berada di lingkaran seperti ini, maka sebenarnya cepat atau lambat kita pun bisa menjadi seperti mereka. Oleh karena itu, bagi Daud ini sangat emergensi. Ini sangat berbahaya dalam kehidupannya. Good Readers, pada hari ini juga kita kembali lagi ya merenungkan firman Tuhan ini ya. Bahwa mungkin kita berada di sekitaran orang yang biasa-biasa saja, normal. Orang yang tidak mungkin bermulut manis gitu ya, ramah dan tidak jahat yang seperti apa begitu ya. Tetapi sikap dan cara hidup mereka tidak mencerminkan kalau mereka itu setia kepada Tuhan. Atau boleh dikatakan mereka suam-suam kuku kepada Tuhan. Dan lama-lama kalau kita berada di lingkungan seperti ini, akhirnya hidup kita jauh dari Tuhan. Betul sih tidak berbuat jahat yang signifikan, tetapi kita tidak sadar bahwa hal itu justru membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita tentukan pilihan kita. Kalau kita ingin hidup bersama dengan Tuhan, maka kita harus tetap berada di dalam kebenaran. Tetapi kalau kita pada hari ini berpikir cukup dengan berbuat baik, tidak perlu Tuhan, maka kita bisa terseret arus dunia, masuk ke dalam dosa dan hidup jauh dari Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.